My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial aplikasi ISPT dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 akan membuat tutorial pembuatan SPT PPH Masa Pasal 24 dengan menggunakan aplikasi ISPT. Pertama-tama, kita masuk ke aplikasi ISPT terlebih dahulu. Sebelum menggunakan aplikasi terlebih dahulu, kita copy database yang ada dalam file DJP. Database ini kita copy lalu kita ubah namanya sesuai dengan kasus dari soal tersebut. Namanya kita ganti sesuai dengan kasus nomor 1, yaitu tentang PT Tucson. Sudah, selanjutnya kita setting, kita ke control panel, file system dan security, administratif tool, lalu ke ODBC, kita setting tulis nama sesuai PT tadi. Sudah disimpan. Klik OK. Selesai. Kita keluarin dulu. Masukkan database yang sudah dibuat. Oke. Kemudian isi ISPT. PT
alamat. Ini tidak ada alamatnya, kita buat sendiri aja. Isi penandatanganan SPT NPWP-nya. Namanya. Jika sudah terisi kolom yang ada bintang yang wajib isi, kita simpan. Masukkan username, passwordnya 1, 2, 3. Setelah itu pilih menu program, lalu buat SPT baru. Sesuaikan SPT PPH masanya. Buat. Oke. Sebelum mulai mengisi, pilih menu utility, kemudian setting tarif pasal 15. Sini kita ubah sesuai tarif PPH pasal 24. Kemudian simpan. Oke. Tutup. Selanjutnya pilih menu SPT PPH, bukti potong, yang kolom kedua, penghasilan dari Indonesia. Kita setting tanggal pemotongan, isi NPWP wajib pajaknya, karena di soal tidak ada, jadi kita kosongkan. Nama PT tersebut, alamatnya, Karawang. Kemudian isi jumlah bruto imbalan, PH yang dipotong akan terisi otomatis, lalu klik simpan. Yes. Kita tutup. Selanjutnya balik lagi ke SPT PPH, bukti potong. Sekarang isi ke
penghasilan dari luar negeri. Setting tanggal, wajib pajak NPWP. Nama PT-nya sesuai dengan di soal. Jumlah bruto imbalan dia PH yang dipotong ke simpan. Yes. Transaksi selanjutnya, setting tanggal lagi, untuk PT cabang luar negeri yang kedua, PT Kuson Brunei. Jumlah bruto imbalannya 62 M. PPh yang dipotong 15.500.000.000 rupiah, simpan. Yes. Yang ketiga, cabang luar negeri, NPWP-nya lagi PT Kuson Melbourne. Jumlah bruto imbalan 35 M. PPh yang dipotong 8.750.000.000 rupiah, simpan. Yes. Jika sudah terisi semua, kita tutup. Kemudian klik SPT PPh, daftar bukti potong PPh pasal 15. Ini pemotongan PPh pasal 15 penerima atau yang memperoleh imbalan. Kemudian klik perhitungan PPh pasal 24 karena kita menghitung PPh pasal 24-nya. Klik baru. Isi negara yang sudah dibuat tadi. Jumlah brutonya 65 miliar. Pajak terutang yang dibayar di luar negeri yaitu 19.500.000.000.
Kemudian PPh pasal 24 yang diperhitungkan di dalam negerinya itu Rp30.084.998. Ini merupakan selisih dari kita ambil PPh yang terkecil dari PPh yang dipotong di luar negeri, lalu kesimpan. Selanjutnya untuk negara Brunei, jumlah brutonya 62 miliar. Jumlah pajak terhutang yang dibayar di luar negeri itu 21 miliar 200 juta rupiah. Kemudian PPh yang diperhitungkannya terbilang 9.961.235 rupiah. Simpan. Yes. Negara selanjutnya yaitu Melbourne. Ini kota. Jumlah brutonya 35 miliar. Pajak terhutang 5 miliar sekian. PPh yang diperhitungkan maaf, ini PPh yang di luar negeri. Maaf, salah input. Bilang simpan. Yes. Oke. Kemudian tutup. Ini hasilnya PPh pasal 24 pajak terhutangnya dan total jumlah bruto. Untuk perhitungan PPh pasal 24 nya, jika sudah kita tutup, kemudian angka berikutnya yang itu mengisi
surat setoran pajak atau SSP, sesuai kode jenis setoran, klik baru, kode jenis setorannya kita input, masukkan NTPN, jumlah pembayaran, setelah itu kita simpan, yes, keluar. Pastikan angka yang di atas sama dengan angka yang di bawah, ya. Setelah itu kita tutup, kemudian mengisi kembali ke SPT PPH untuk SSP surat pemerintah. Ini ditulis otomatis pada bagian C. Untuk tanggal SPT juga kemudian simpan, yes. Ke selanjutnya, pilih menu SPT Tools, lapor data SPT ke KPP, tampilkan data, pilih masa pajak bulan Desember, lalu create file. File berbentuk CSV telah berhasil diekspor, yang nanti file ini akan dibawa untuk dilaporkan ke KPP. Berikut cara pengisian ISPT PPH pasal 24 untuk kasus pertama PT Kuson. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tutorial pengisian SPT soal nomor 2. Pertama-tama, kalian harus membuka aplikasi SPT-nya terlebih dahulu. Lalu lihat soalnya, PT apa yang harus kita connect database-nya. Apabila sudah tahu PT yang harus di-connect database-nya, klik PT Nagai, lalu klik OK. Setelah itu, lalu langsung masukkan NPWP-nya. Setelah memasukkan NPWP, kalian isi profil wajib pajak. Lalu isi NPWP-nya. Setelah NPWP, lalu masukkan namanya. Sudah diisi, klik simpan dan OK.
Setelah mengisi profil wajib pajak, kalian isi username sama passwordnya. Lalu klik OK. Setelah itu, kalian buka program, klik buat SPT baru. Masa pajaknya di sini bulan Desember, saya setting. Tahun pajaknya 2019. Buat. Setelah itu langsung ke utility. Klik setting tarif pasal 15. Klik ubah. Tarifnya semuanya 25%. Klik simpan. Klik OK. Langsung tutup. Klik SPT PPh. Klik bukti potong PPh 15. Klik BP imbalan yang diterima. Klik penghasilan dari Indonesia. Nah, di sini saya memakai tanggal pemotongan tanggal 10. Lalu isi bukti potong PPh. NPWP-nya diisi. Jumlah bruto imbalan kita lihat di soal. Jumlahnya 65 miliar. Lalu klik PPh yang dipotong, otomatis akan berubah dengan sendirinya. Setelah mengisi bukti potong PPh, klik simpan dan yes. Langsung tutup. Setelah itu, kita klik SPT PPh lagi. Bukti pemotongan PPh 15. BP imbalan yang diterima. Penghasilan dari luar Indonesia. Tanggal pemotongan tanggal 10. Diisi NPWP-nya. Negara pertama yaitu Belanda. Jumlah bruto imbalannya 22 miliar. Lalu klik PPh yang dipotong, otomatis akan berubah dengan sendirinya. Langsung klik simpan dan yes. Setelah itu mengisi kembali negara yang kedua. Negara yang kedua yaitu Venezuela. Jumlah bruto imbalannya yaitu 6 miliar. Klik PPh yang dipotong, otomatis akan berubah dengan sendirinya. Jika sudah mengisi bukti potong dari luar Indonesia, lalu klik simpan
Langsung klik tutup. Setelah itu buka SPT PPH, daftar bukti pemotongan PPH pasal 15. Lalu klik perhitungan PPH pasal 24. Klik baru. Negara pertama tadi Belanda. Jumlah bruto 22 miliar. Jumlah pajak terutang yang dibayar di luar negeri 8.800.000.000. PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan 5.500.000.000. Klik terbilang otomatis akan berubah dengan sendirinya. Klik simpan. Negara yang kedua, Venezuela. Jumlah brutonya 6 miliar. Jumlah pajak terutang yang dibayar di luar negeri 2.100.000.000. PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan 1.500.000.000. Langsung klik simpan bila sudah. Oke, langsung tutup. Klik perhitungan PPH pasal 24. Apabila total PPH pasal 24 7 miliar, otomatis akan sama dengan soalnya yaitu 7 miliar. Klik tutup. Selanjutnya klik SPT PPH, daftar surat setoran pajak. Lalu klik baru. Isi semuanya. NTPN bebas. Jumlah pembayarannya 16.250.000.000. Klik simpan. Jika udah keluar, otomatis jumlahnya sama dengan yang di atas. Lalu klik tutup. Selanjutnya klik SPT, surat pemberitahuan. Lalu klik bagian C, setting tanggal SPT, tanggal 20,
klik simpan. Klik tutup. Selanjutnya klik SPT Tools, klik lapor data SPT, lalu klik tampilkan data, klik Desember, dan klik create file. Nah, tandanya sini berhasil diekspor ke file. Lalu klik OK. Langsung klik keluar. Berikut cara pengisian SPT pasal 24. Kita buka. Selanjutnya nomor 3, yaitu PT Lion Amajel. Nanti di copy, lalu masukkan ke ISPT PPH pasal 15 tadi. Lalu di sini kita pilih PT Lion Amajel yang tadi, klik OK, masukkan NPWP. Ini bisa NPWP siapa aja, bisa ke teman pinjam. Lalu OK. Nah, di sini kita akan masuk ke profil wajib pajak. Langsung aja diisi. Alamatnya isi kota atau kode pos. Nama KPP-nya kita masukkan, NPWP. Lalu di sini masukkan juga nama. Simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita masukkan username, yaitu administrator, passwordnya 123. Klik OK. Lalu di sini kita masuk ke bagian atas program. Masa pajaknya kita ganti jadi Desember. Tahun pajaknya 2016. Oke. Masuk ke utility, yaitu setting tarif pasal 15. Ubah. Kita masukkan nominalnya. Simpan. Oke. Lalu kita masuk ke SPT PPH. Bukti pemotongan pajak, yaitu pilih nomor 2. Di situ ada penghasilan dari Indonesia. Nah, di sini saya sudah ngisi, tinggal ganti tanggal pemotongannya. NPWP-nya 0000.
namanya, alamatnya kita isi, kita masukkan nominalnya, kita masuk lagi ke SPT, yaitu nomor 2, kita masuk ke penghasilan dari luar Indonesia. Kita ganti tanggalnya, dan PWP-nya kita masukkan lagi, nama PT-nya juga. Kita tulis nominalnya, simpan. Kita masukkan lagi, masukkan PT-nya, kita masukkan lagi, masukkan lagi NPWP, klik nominalnya, kita buka lagi ke SPT PPH, pemotongan PPH pasal 15, penerima atau yang memperoleh, klik baru,
kita masukkan lagi nominalnya. Kita masukkan lagi. Simpan. Lalu ada Brunei. Simpan. Lalu ada Singapura. Kita masukkan lagi nominalnya. Simpan. Data berhasil disimpan. Lalu yang terakhir kita klik tutup. Nah, di sini ada Brunei, ada Malaysia dan Singapura. Total PPh pasal 24-nya yaitu sebesar Rp12.450.000. Lalu kita buka lagi SPT PPh, yaitu daftar surat setoran pajak SPP atau bukti pemindah bukuan. Nah, di sini ada surat setoran pajak yang harus dibayar. Kita klik baru, lalu surat setoran pajak. Kita isi dengan ini. Pelayaran dalam negeri. NTPN 123 sampai kosong lagi. Jumlah pembayarannya kita isi. Terakhir kita isi ini. Tanggal SPT kita ganti dengan tanggal 20 Januari. Klik simpan. Oke. Tutup. Lalu terakhir kita lapor data SPT ke KPP. Create file.
laporan data SPP pasal 15 untuk masa pajak 12 tahun 2016 berhasil diekspor. Kita keluar. Pertama, kita buka DJP. Di sini kita tinggal memasukkan database yang telah kita buat sebelumnya, yaitu PT Kepomania. Terus kita klik OK saja. Kemudian masukkan NPWP. Kita ketik NPWP-nya. Jika sudah, kemudian kita tinggal klik OK. Nah, di sini nama wajib pajaknya yaitu nama PT Kepomania, PT yang tadi ya. Terus alamat wajib pajaknya. Diisi juga, yaitu di Jakarta Barat. Kemudian kota dan kode posnya kita isi juga. Oke. Setelah itu kita ke penandatanganan SPT. Di sini kita harus mengisi NPWP. Nah, di sini tinggal kita copy saja biar lebih gampang ya. Oke. Tinggal kita paste di sini. Sudah, terus kita isi nama pemilik NPWP-nya. Kita copy. Terus kita paste. Nah, ini harus wajib diisi. Jika sudah diisi, tinggal kita simpan saja. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke SPT pasal 15. Kita masukkan username, administrator, password 123 yang sesuai dengan DJP ya. Terus kita ke program, buat SPT baru. Di sini masa pajaknya bulannya kita ganti menjadi bulan November tahun 2018. Terus kita buat ya. Berhasil dibuat, tinggal klik OK. Selanjutnya kita ke utility. Setting tarif pasal 15. Nah, di sini kita mengubah tarif pemotongan pasal 15-nya yaitu menjadi 25%. Tinggal kita simpan. Oke. Terus di sini SPT PPH untuk penghasilan dari Indonesia. Tanggalnya kita ubah. Setelah itu kita isi NPWP, kemudian nama PT Kepomania, alamatnya jangan lupa diisi juga. Setelah itu kita isi jumlah bruto imbalan. Kita copy saja ya biar lebih gampang. Nah, di sini jumlahnya sekitar 80 miliar. Oke. Kita paste saja. Nah, kemudian untuk PPh yang dipotongnya sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian kita simpan saja, yes. Oke.
Terus kita ke SPT PPH lagi, dan di sini untuk penghasilan dari luar Indonesia ya. Tadi kan sudah dari Indonesia, sekarang dari luar Indonesia. Nah, tanggalnya kita ubah, NPWP-nya kita isi terlebih dahulu. Setelah itu nama PT-nya PT Kepomania Australia. Alamatnya kita isi juga. Setelah itu kita isi jumlah bruto, yaitu sebesar 20 miliar, kita copy saja ya. Kemudian kita paste. Nah, untuk PPH yang dipotongnya sebesar 5 miliar. Kemudian kita simpan. Yes. Oke. Di sini kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 10 ya. Terus kita isi NPWP. Nama PT Kepomania di negara Brunei. Terus alamatnya kita isi juga. Setelah itu kita mengisi jumlah bruto sebesar 19 miliar 500 juta. PPH yang dipotong sebesar 4 miliar 875 juta rupiah. Oke, simpan. Selanjutnya kita sekarang ke SPT PPH. Daftar bukti PPH. Nah, di sini yang sudah kita buat tadi ya. Nah, untuk perhitungan PPH pasal 24-nya kita harus membuat yang baru. Untuk negara yang pertama, Australia, dengan jumlah brutonya kita copy paste saja sebesar 20 miliar rupiah. Oke, jika sudah, terus kita mengisi jumlah pajak terutang yang dibayar di luar negeri. Kita copy. Nominalnya sebesar 7 miliar. PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkannya sebesar 5 miliar. Kita copy paste saja ya. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Kemudian untuk negara selanjutnya yaitu Brunei. Dengan jumlah brutonya 19 miliar 500 juta rupiah. Jumlah pajak terutang sebesar 7 miliar 800 juta rupiah. Tinggal kita copy saja. PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan kita copy saja.
dengan jumlah nominal 4.875.000.000 rupiah. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Setelah kita buat perhitungan pasal 24, terus kita tutup saja. Terus kita ke SPT PPH. Terus ke bukti pemotongan. Kita ke daftar surat setoran di pajak. Nah, ini kode KAP, kode jenis setoran. Kita buat yang baru. Kemudian kode jenis setorannya kita isi. PPH Pinal Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri. Di sini kita isi NTPN-nya. Terus kita isi jumlah pembayarannya. Sebesar 20 miliar. Jika sudah, keluar saja. Nah, ini jumlahnya sebesar 20 miliar rupiah. Kemudian kita ke SPT PPH, surat pemberitahuan. Nah, ini adalah jumlah yang telah kita isi tadi ya, telah kita hitung. Terus di sini tanggalnya kita ubah jadi tanggal 20 bulan 12 2018. Oke. Kita tutup. Kita ke SPT Tools, lapor data SPT ke KPP. Nah, di sini kita tampilkan data yang telah kita buat tadi ya, itu bulan November 2018. Kemudian kita create file. Pelaporan data SPT PP pasal 15 untuk masa pajak, tahun pajak, pemberitahuan berhasil diekspor ke file. Kita klik OK. Keluar saja. Sudah. Baiklah, untuk pengisian ISPT soal yang terakhir, saya akan menyampaikan tentang PT Ali Merugi yang berada di Purwakarta yang memiliki masa pajak tahun 2016. Langsung saja masuk ke ISPT-nya. Lalu koneksikan ke database PT Ali Merugi, database yang sudah dibuat sebelumnya. Masukkan NPWP. Isi penandatanganan SPT-nya. Masukkan NPWP. Lalu isi nama,
perwakilan mengisi atas nama kelompok. Jika sudah terisi yang kolom yang wajib diisi yang mempunyai titik bintang, klik simpan, masukkan username, passwordnya 123, oke. Lalu kita ke menu program, buat SPT baru, sesuaikan masa pajak tahun 2016, buat sebelum mulai mengisi menu utility, sesuaikan setting tarif pasal 15, pasal sesuai pengisian pasal 24, kita ubah dulu jadi 25%. Kemudian simpan, oke. Tutup. Selanjutnya kita klik menu SPT PPH, pilih bukti pemotongan PPH pasal 15, untuk kolom yang kedua, yang ini, lalu penghasilan dari Indonesia. Kita setting tanggalnya, karena NPWP tidak ada, jadi dikosongkan. Kita kosong. PT Alimarugi Purwakarta. Jumlah bruto imbalan yang dalam negeri 60.500.000.000. Klik PPH yang dipotong, sudah menyesuaikan, lalu simpan. Setelah itu tutup, kembali lagi ke SPT PPH, bukti potong, lanjut ke penghasilan luar negeri, setting tanggal, isikan NPWP-nya, nama, PT Alimarugi yang berada di luar negeri itu Jepang. Oh ya, Jepang. Dengan jumlah imbalan bruto 45 miliar. Klik simpan. Oh, alamat tertinggal. Sudah, klik simpan. Yes. Selanjutnya untuk negara yang kedua, setting lagi tanggalnya, isi NPWP, PT Alimarugi di negara Korea, isi juga alamatnya, sesuaikan. Jumlah bruto imbalannya 60 miliar.
Klik PPH yang dipotong, kemudian simpan. Yes. Ketika data sudah berhasil disimpan semua, kita tutup. Lanjut ke SPT PPH daftar bukti potong PPH pasal 15. Ke perhitungan PPH pasal 24, klik baru, isi negaranya, bank, jumlah bruto 45 miliar, jumlah pajak terutang yang dibayar di luar negeri, 9 miliar. Pasal PPH pasal 24 yang dapat diperhitungkan sejumlah 11 miliar. Karena tidak boleh besar, klik simpan. Selanjutnya untuk negara Korea, jumlah bruto PPH yang dibayar di luar negeri PPH pasal 24 yang diperhitungkan klik simpan. Yes. Setelah semuanya diisi, kita tutup. Berikut
perhitungan PPh pasal 24-nya kita tutup. Lanjut ke daftar SSP, surat setoran pajak sesuai kode jenis setoran. Kita klik baru. Isi kode jenis setorannya. Masukkan NTPN. Masukkan jumlah setoran, jumlah pembayaran. Simpan. Kemudian keluar. Pastikan kolom yang di atas sama dengan kolom yang di bawah. Setelah itu tutup. Selanjutnya, klik menu SPT PPh untuk surat pemberitahuan SPT PPh masa pasal 15. Ini udah terisi otomatis. Kita ke bagian C. Setting tanggal pembayaran SPT. Tangan. Itu simpan. Tutup. Terakhir, kita ke menu SPT Tools, lapor data SPT ke KPP, tampilkan data, klik masa pajak yaitu bulan November 2016, create file, SPT dalam bentuk CSV, siap diekspor. Data ini yang akan dilaporkan ke KPP. Oke. Berikut sudah selesai pengerjaan ISPT PPh pasal 24 untuk semua kasus. Terima kasih.